Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 22. Kami akan mempresentasikan modul ke-8, yaitu percobaan bandul matematis. Selanjutnya, perkenalan kelompok. Di kelompok 22 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya Jalul Dwi Hartomo dengan NIM D6002101308. Selanjutnya, saya Nadisha Mara Fitri dengan NIM D6002101221. Selanjutnya, saya Yogi Prakoso dengan NIM D6002101229. Yang terakhir, saya Bilkis Maginda Jati, D6002101137. Pada percobaan bandul matematis ini bertujuan untuk yang pertama, mengamati dan memahami prinsip gerak osilasi bandul matematis. Yang kedua, menentukan frekuensi dari setiap percobaan bandul matematis. Yang ketiga, menentukan nilai tetapan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, bandul itu apa sih? Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik, yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa periode atau lama gerak osilasi satu ayunan dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Bandul matematis dan gerak periode. Bandul matematis, gerak periode merupakan suatu gerak yang berulang pada selang waktu yang tetap. Contohnya, gerak ayunan pada bandul. Dari satu massa yang bergantung pada seutas tali, kebanyakan gerak tidaklah betul-betul periode karena pengaruh gaya gesekan yang membuang energi gerak. Apa itu gerak osilasi? Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menembus selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Mengapa bandul dapat berosilasi? Gerak osilasi merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Gerak osilasi terjadi karena adanya gaya pemulih yang dilakukan oleh bandul yang cenderung mempertahankan posisi awalnya untuk berada di titik kesetimbangan, dan lama-kelamaan bandul tersebut akan berhenti karena gesekan udara dan pengaruh gravitasi. Selanjutnya, periode dan frekuensi. Periode menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran, sedangkan frekuensi menyatakan banyaknya getaran dalam 1 sekund. Periode dan frekuensi dari sebuah bandul sederhana bergantung pada panjang tali dan besar gravitasi. Semakin panjang tali yang digunakan, maka nilai periode semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Selanjutnya rumusnya periode yaitu T sama dengan 2pi akar I dibanding G. Frekuensi F sama dengan 1/2pi dikali akar G per I. Keterangan, periode adalah T, F adalah frekuensi, satuan Hz, G percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat, I panjang tali meter. Gambar bandul matematis. Skema bandul matematis sederhana. Beban digantung pada tali yang dianggap tidak memiliki massa. Posisi setimbang adalah posisi vertikal. Beban disimpangkan sedikit dari posisi setimbang, lalu dilepas, maka benda melakukan osilasi. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan yang dialami oleh benda karena beratnya sendiri. Berat benda adalah gaya tarik bumi pada benda tersebut.
Gaya ini adalah gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik antara dua benda atau massa. Percepatan gravitasi adalah percepatan yang dialami oleh benda karena beratnya sendiri. Secara eksperimen, besarnya percepatan gravitasi dapat ditentukan dengan metode ayunan matematis. Suatu benda digantungkan pada suatu titik pada seutas tali yang tidak bermassa. Kemudian disimpangkan sebesar sudut Q terhadap garis vertikal. Rumus percepatan gravitasi. Dari hukum gravitasi menurut Newton dirumuskan seperti F sama dengan G dikali mf. Keterangannya, F adalah gaya tarik-menarik antara massa M dan M. M adalah massa benda pertama, M aksen, massa adalah massa benda kedua. R sama dengan jarak antara kedua pusat massanya, G adalah gravitasi. Selanjutnya, setelah percobaan bandul matematis dilakukan, didapatkan beberapa hipotesis. Yang pertama, semakin panjang tali, maka semakin besar waktu osilasi. Yang kedua, nilai percepatan gravitasi bumi dipengaruhi oleh panjang tali dan periode bandul. Yang ketiga, semakin panjang tali, maka semakin kecil frekuensi. Adapun dari tujuan, yaitu yang tujuan pertama percobaan bandul matematis ini adalah dapat memahami prinsip gerak osilasi bandul matematis. Gerak osilasi adalah gerakan periodik suatu benda. Benda ketika berosilasi maka akan bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangannya. Selama berisolasi, sebuah bandul mempunyai periode dan frekuensi. Tujuan kedua percobaan ini adalah menentukan frekuensi tiap percobaan bandul matematis. Frekuensi menyatakan banyakkan getaran terjadi setiap satuan waktu osilasi. Frekuensi berbanding terbalik setiap periode. Jika periode semakin besar, maka frekuensi semakin kecil. Selanjutnya, tujuan ketiga dari percobaan bandul matematis ini adalah menentukan nilai tetapan percepatan gravitasi bumi. Percepatan yang dialami oleh benda yang jatuh tersebut disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Nilai pengukuran percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh panjang tali yang digunakan. Semakin panjang tali yang digunakan pada percobaan nilai gravitasi bumi, maka akan semakin mendekati nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, analisa hipotesis. Pada hipotesis pertama menyatakan semakin panjang tali, maka semakin besar waktu osilasi. Karena panjang tali mempengaruhi periode, karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus, semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar. Dan semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periode semakin kecil. Hal ini dibuktikan pada hasil data percobaan pada percobaan pertama dengan panjang tali bandul 0,30 meter menempuh waktu osilasi 21,98 second. Pada percobaan kedua dengan tali bandul sepanjang 0,45 meter menempuh waktu nilai osilasi 27,04 second. Pada percobaan ketiga dengan tali bandul sepanjang 0,60 meter menempuh waktu osilasi 31,4 second. Pada percobaan keempat dengan tali bandul sepanjang 0,75 meter menempuh waktu osilasi sebesar 34,78 second. Pada percobaan kelima dengan tali bandul sepanjang 0,90 meter menempuh waktu osilasi sebesar 38,05 second. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa semakin panjang tali, maka semakin besar
waktu osilasi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini terbukti benar. Pada hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa nilai percepatan gravitasi bumi dipengaruhi oleh panjang tali dan periode bandul. Karena pengaruh gravitasi menentukan besar periode ayunan bandul, di mana semakin besar percepatan gravitasi akan menyebabkan ayunan melambat, ditandai dengan semakin besar periode ayunan bandul. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil percobaan pertama. Bandul dengan panjang 0,30 meter dengan periode 1,099 second dan percepatan gravitasinya 9,795, 918, 36, 75 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua, bandul dengan panjang 0,45 meter dengan periode 1,352 second. Dengan percepatan gravitasinya 9,70, 0,875,671 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua, dengan panjang 0,60 meter dengan periode 1,555 second dan percepatan gravitasinya 9,7798 meter per second kuadrat. Pada percobaan keempat, bandul dengan panjang 0,75 meter dengan periode 1,739 second dan percepatan gravitasinya 9,7809 meter second kuadrat. Pada percobaan kelima, bandul mempunyai panjang 0,90 meter dengan periode 1,9025 second dan percepatan gravitasinya 9,864 meter second kuadrat. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa nilai percepatan gravitasi bumi dipengaruhi oleh panjang tali dan periode bandul dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini terbukti benar. Pada hipotesis ketiga, nyatakan bahwa semakin panjang tali, maka akan semakin kecil frekuensi. Karena panjang tali bandul berbanding terbalik dengan frekuensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil percobaan. Pada percobaan pertama, tali mempunyai panjang 0,30 meter. Frekuensi sebesar 0,90, 99, 18 Hz. Pada percobaan kedua, tali dengan panjang 0,45 meter dengan frekuensi sebesar 0,7396 Hz. Pada percobaan ketiga, tali dengan panjang 0,60 meter mempunyai frekuensi sebesar 0,642 Hz. Pada percobaan keempat, tali dengan panjang 0,75 dengan frekuensi sebesar 0,57504 Hz. Pada percobaan kelima, tali dengan panjang 0,90 meter mempunyai frekuensi sebesar 0,526 Hz. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa semakin panjang tali, maka akan semakin kecil frekuensinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini terbukti benar. Setelah melakukan praktikum percobaan bandul matematis ini, hal yang sangat terasa bagi kami yaitu bertambahnya pengetahuan tentang bandul matematis yang sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.